Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Anwar dari Prodi Bahasa Inggris, dan saya di sini akan mempresentasikan tentang kedudukan harta dalam perkawinan. Yang pertama, harta benda dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang manusia. Dengan adanya harta benda, berbagai kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, rekreasi, penunjang beribadah, dan sebagainya dapat dipenuhi. Dalam perkawinan, kedudukan harta benda di samping sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Tetapi banyak juga ditemukan keluarga yang memiliki banyak harta benda dalam perkawinan, menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian suami istri. Oleh sebab itu, perlu ditinjau dari beberapa segi agar hal yang tidak baik dapat dihindari. Yang pertama, harta bawaan. Sebelum memasuki perkawinan, ada kalanya suami atau istri sudah memiliki harta benda. Pasal 35 ayat 2 nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja. Kedua suami istri itu menurut pasal 89 dan 90 Inpres nomor 1 tahun 1991 wajib bertanggung jawab memelihara dan melindungi harta istri atau suaminya serta harta milik bersama. Yang kedua, penghasilan selama dalam ikatan perkawinan. Menurut agama Islam, salah satu tujuan atau hikmah perkawinan adalah untuk mencari rezeki yang halal. Bagi mereka yang menikah, jika mereka miskin, Allah akan memberikan karunia yang banyak. Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau benda tak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada pada saat kemudian. Semua harta yang diperoleh sepasang suami istri selama dalam perkawinan mereka menjadi harta benda kepunyaan bersama. Menurut pasal 1 huruf F Inpres nomor 1 tahun 1991 mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa, suami atau istri. Agama Islam mewajibkan seluruh umatnya menikah agar yang telah berhasrat untuk menikah, setiap orang tersedia pasangannya masing-masing. Dan firman Allah, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasang, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Yang C, selanjutnya, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah. Menurut Kumpulan Hukum Islam di Indonesia, Inpres nomor 1 tahun 1991, pasal 1 huruf F mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung, atau selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Harta bersama tidak boleh terpisah atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan masih berlangsung. Apabila suami istri itu berpisah akibat kematian atau akibat perceraian, barulah dapat dibagi. Jika pasangan suami istri itu waktu bercerai atau salah satu meninggal tidak memiliki anak, maka semua harta bersama itu dibagi dua setelah dikeluarkan biaya pemakaman dan pembayaran hutang piutang suami istri.
Jika pasangan ini mempunyai anak, maka yang menjadi ahli waris suami atau istri yang hidup terlama dan bersama anak-anak mereka. Selanjutnya, pemanfaatan harta benda. Dalam hal penggunaan harta benda milik bersama itu menurut pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa suami atau istri dapat bertindak bila atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Menurut pasal 92 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, suami istri tanpa adanya persetujuan pihak lainnya tidak boleh menjual atau memindahtangankan harta milik mereka atau harta milik bersama. Harta benda milik bersama hanya dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari semua pihak terkait menurut atau untuk memenuhi kebutuhan bersama atau kebutuhan apa yang menjadi tanggung jawabnya menurut yang wajar dan layak. Selanjutnya, pemeliharaan harta benda. Harta benda suami, harta bawaan istri, dan harta benda kekayaan bersama dalam perkawinan wajib dipelihara oleh keduanya secara bersama-sama. Pasal 92 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menetapkan bahwa suami istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak lainnya tidak boleh menjual atau memindahtangankan harta milik bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.